wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan Bapak penasehat daripada Yayasan Masjid Al-Mu'minin, benar ya Kiai Haji Zainuri Hazet. Beliau mah teman saya dari zaman baheula, Bu. Bukan baru kenal itu. Cuma pura-pura dia, pura-pura. Udah berapa puluh tahun ya kita kenal ya, berteman. Yang sama-sama kita hormati pembina Yayasan Masjid Al-Mu'minin, Bapak Haji Imam Prakoso. Yang mana sih orangnya? Oh, belum datang. Beliau tinggal di kota wisata, bener ya? Tadi udah WA, Ustazah di Cibubur juga ya, sama saya. Nyampenya saya duluan. Yang terhormat Bapak Ketua DKM, ya benar ya, Bapak Haji Salam Suherman. Ada orangnya? Bapak senyum. Dan juga Ketua Muslimah Masjid Al-Mu'minin Ibu Averlina Yuswanti. Cakep-cakep namanya, dipanggil Apuk. Sian banget tuh nama, dilipet sampai sekecil-kecilnya jadi Apuk. Tapi waktu saya datang beliau senyumnya lebar. Bangga ternyata punya nama Apuk. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai dari berbagai majelis taklim, tapi saya nggak hafal tadi disebutin. Iya, dari majelis taklim mana aja ini? Yang saya hafal majelis taklim Khairun Nisa. Masjid Jami Al-Muntaha. Ada 32 orang katanya. Dan Majelis Taklim Al-Asmawiyah tetangganya Khairun Nisa. Yang lain majelis taklimnya yang pink tadi apa ya disebutin? Oh, Majelis Taklim Nur Muhammad. Namanya Masya Allah. Majelis Taklim Al-Huda. Oh, Nurul Huda. Dan majelis taklim yang lainnya nih mestinya dicatetin sama panitia. Ya. Al-Ittihad, Az-Zariyah. Oh iya, ini ada jamaah saya dari Kampung Makassar, namanya Ibu Nini. Beliau juga punya majelis taklim, tapi setiap hari Senin ngaji di tempat saya di Masjid Al-Muntaha, tapi di aulanya majelis taklim saya. Juga biasanya ada Bu Yuyun ya dari Condet, hadir juga berlima.
tapi beliau suaminya sedang sakit. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan suami daripada Ibu Yuyun, Ustazah Yuyun Isbaniyah, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina. Amin. Terima kasih ya ibu-ibu Fatihahnya. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa bermuajahah, berkumpul, bertemu muka, berkenalan. Ada yang baru lihat saya ya Bu? Oh, ada yang sering, ya iyalah sering, orang setiap Senin ketemu. Ada Bu Yayah ini, saya kenal beliau sudah lama juga dengan suaminya juga Ustadz Syarif. Ibu-ibu sekalian, kita berkenalan, bertemu muka, bermuajahah supaya ibu-ibu tambah kenal sama saya. Saya kenal sama ibu, tapi kan saya gak bisa apal ibu ya. Makanya nanti kalau di jalan ketemu ibu yang nyapa saya, ya Bu. Lah kalau ibunya diem aja saya diem. Takut salah ntar sok-sok akrab. Bukan Bu, saya bukan dari Al-Mu'minin, kan malu saya. Bukannya pernah hadir? Enggak, ya tambah malu lagi saya. Ya Bu ya, ibu nyapa saya biar kita bisa silaturahmi kalau di jalan ya Bu ya. Tapi jangan sampai salah, adik-adik saya pada pinter naik motor. Ntar adik saya lewat, Bu ayo Bu ikut. Ibu diboncengin sama Ustazah Aida. Besoknya ketemu saya, Ustazah makasih ya kemarin udah diboncengin. Saya bengong. Bu, katanya mirip-mirip soalnya saudara perempuan saya itu ada 4 sama saya 5. Yang 4 bisa bawa motor, saya doang gak bisa. Sejuri ketawa. Saya doang tidak bisa Bu. Karena emang dari kecil tidak boleh sama bapak saya naik-naik yang seperti itu, gak boleh, takut saya jatuh katanya. Ya Bu ya. Pokoknya ceritanya panjang, ada rahasianya, ibu-ibu gak perlu tahu. Ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu sekalian, kita bisa bermuajahah, berkenalan hari ini, bertemu muka. Kalau ada yang gak demen simpen gitu, gak demennya jangan dikeluarin di muka ya Bu ya. Ntar ngeliatin saya cemberut, judes, mulutnya manyun, udah kayak pantat kukusan. Saya serba salah, ceramah mau diterusin, enek liatnya, nggak diterusin, diprotes sama panitia. Lah kok ustazah, lo gara-gara dia cemberut, oh no gitu ya. Masa gara-gara satu orang cemberut, ustazah ngebatalin ceramah. Iya ya Bu ya. Jangan ya Bu, kalau ada yang gak demen, ibu simpen aja di hati. Ustazah ngapain sih? Mati aja. Ya Bu. Ibu-ibu sekalian, kita juga bersyukur hari ini kita bisa sama-sama bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tim solawatnya? Iya, pantesan seragamnya beda. Cakep, tapi mirip kemarin saya ceramah di Kawi-Kawi Johar Baru. Seragamnya warna begini juga. Hari ini ketemu lagi warna begini. Rupanya warna ini lagi tren ya. Jangan lupa kirimin ya Bu, 1 setel. Bercanda Bu. Kata yang solawat, grup solawat, yuk lo ustazah ngirimin ke dia. Ini aja masih kredit.
mau nanggung lagi kredit berikutnya gitu ya. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah selalu bersyukur kepada Allah dan juga menyanjungkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga bersyukur tadi ketika masuk semuanya tersenyum. Alhamdulillah, berarti di sini diterima ya. Apalagi sama Mbak MC, siapa namanya tadi tuh? Bu Rini cantik ya Bu ya, MC-nya cantik, yang hadir semua cantik, yang ceramah apalagi. Ya Bu, kalau nggak muji diri sendiri siapa lagi yang mau muji? Ibu-ibu sekalian, hari ini saya memberi judul perempuan yang dirindu surga. Seperti biasa setiap perkuliahan di kampus saya selalu meruntutkan judulnya. Kita mulai dari kata perempuan. Apa sih arti perempuan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perempuan adalah seseorang yang memiliki vagina. Ini Kamus Besar Bu, bukan saya ngada-ngada ya. Sehingga nanti dia bisa bereproduksi, bisa hamil, bisa menyusui dan menstruasi. Itu perempuan. Zaman sekarang bingung bedain perempuan dengan laki-laki, bener gak? Ngelihat laki-laki, ini perempuan apa laki ya? Tapi rambutnya panjang, badannya gemoy, gitu Ibu ya. Tapi tidak terlihat jenis kelaminnya. Sampai-sampai kita bingung mana yang laki, mana yang perempuan. Makanya bedanya laki-laki dengan perempuan di apanya Bu? Di rahim, ya Bu ya. Laki boleh bisa mirip perempuan, kita mah orang baik, misalnya Ibu ya. Tapi dia tidak punya rahim. Mau lagu-lagunya seperti apapun tidak punya rahim. Hanya perempuan yang dikasih rahim oleh Allah. Rahim itu asal katanya dari rahimah. Ya Bu, artinya kasih sayang. Makanya kalau perempuan itu harus penuh kasih sayang. Kalau dia tidak penuh dengan kasih sayang, berarti dia terusin sendiri. Kata lain dari perempuan adalah wanita. Awalnya saya mau memberi judul wanita yang dirindu surga, tapi kalau menurut aktivis perempuan, mereka lebih memuji kata perempuan dibanding wanita. Perempuan itu asalnya dari empuk. Konon awalnya kata perempuan asalnya dari empuk ditambah per dan an. Jadi perempuan. Kata lainnya wanita. Wanita dalam terminologi bahasa Jawa. Tahu gak Bu terminologi? Waduh ketinggian ya. Iya. Dalam terminologi bahasa Jawa arti secara bahasanya maksudnya. Wanita itu singkatan wani ditoto. Bener ya? Ya. Bapak saya kan Jawa Bu, emang mana? Bapak kita Tegal ngapak-ngapak. Wani ditoto artinya mau siap dipimpin. Tuh perempuan atau wanita. Sedangkan dalam bahasa Arab, perempuan bahasa Arabnya an-nisa. Benar ya? Ada lagi yang menyebut imro'ah, perempuan. Ada lagi yang sebutannya unsa. Semuanya sama artinya tapi nyebut unsa jangan salah dengan hunsa. Yang depannya alif, unsa perempuan. Kalau depannya ibu pakai ha, hunsa artinya banci.
punya cucu jidahunsa, cucu jidahunsa, banci berarti. Jangan salah nyebutnya ya Bu ya. Bahasa Arab itu beda satu huruf artinya jauh ya, beda arti. Nah, apakah laki-laki dengan perempuan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan maupun dalam hak-haknya? Sama atau beda Bu? Allah memberikan persamaan atau perbedaan antara laki-laki dengan perempuan? Beda, apaan sih? Sama, ntar gue salah lagi gitu. Allah tidak pernah membedakan laki-laki dengan perempuan. Tidak pernah membedakan. Di dalam surat An-Nisa ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatanamannaw ma faddalallahu ba'dukum ala ba'din. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Was'alullaha min fadlih innallaha kana ala kulli syai'in alima. Janganlah kalian saling iri dengan apa yang Allah berikan terhadap kelebihannya masing-masing. Maksudnya Allah memberi kelebihan kepada laki-laki, Allah memberi kelebihan kepada perempuan, jangan saling iri. Termasuk di antara perempuan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Jangan saling iri atau karena apa? Lirijali nasibum mimmaktasabu. Bagi laki-laki dapat bagian apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Sedangkan bagi perempuan juga ada bagiannya. Jadi jangan saling iri. Ya Bu ya? Ibu ngelihat laki-laki, laki-laki kuat banget sih, perkasa, langsung ibu ikut apa tuh? Gym. Biar ininya gede, berotot. Jangan iri. Masing-masing sudah ada bagiannya. Ya Bu, was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Maksudnya kalau ibu mau kuat seperti laki-laki, mintanya sama Allah, bukan nge-gym jadinya gagah perkasa. Ya. Innallaha kana ala kulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Artinya Allah tidak membedakan laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dengan kehidupannya sendiri, dengan hak-hak dan kewajibannya, dengan fungsi-fungsinya, mereka melakukan apapun yang mereka harus lakukan. Misalnya dia jadi bapak, maka dia kerja cari uang, benar ya. Kalau perempuan ya dengan fungsinya jadi ibu, ya harus di rumah tangga dengan baik, menjadi istri, menjadi ibu, menjadi pendidik bagi anak-anak kita semua. Bu, ya matanya kemana-mana. Dalam ayat lain, di dalam ayat yang lain, Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya laki-laki ataupun perempuan sama-sama disuruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak pernah membedakan laki dengan perempuan. Yang beda adalah fungsi dan tugasnya. Kalau perempuan tugasnya jadi istri, maka dia bertugas mendampingi suami. Jangan kecentilan, centrak-centrik jadi istri, godain laki orang. Enggak kok ustazah, saya enggak godain suami orang. Orang itu cuma godain Pak RT. Bedanya Pak RT. Lagian Pak RT-nya ganteng sih, salah sendiri. Ya.
Lebih parah lagi tuh begitu. Jadi istri yang hormat kepada suami. Kalau suami bilang A, nurut, jangan suka melawan. Ibu, Pak saya mau ke Al-Mu'minin ngaji. Kata suami, kagak lo pagi ini di rumah. Ya Allah Pak, Ustazah Aida yang ceramah ini jarang-jarang. Cie. Enggak ada di rumah. Kalau udah begitu bagaimana Bu? Urut, lagian salah sendiri, cara mintanya bukan begitu Bu. Ini pagi-pagi baru minta, suami baru melek mata, bilang. Orang mah dielus-elus dulu tuh lagi. Pak Bapak pengen apaan Pak sarapan pagi ini gitu. Kalau perlu dari malamnya besok pagi Bapak mau sarapan apaan. Ntar subuh-subuh saya bikin. Kalau udah kayak seperti itu kira-kira diizinin gak Bu? Oh bangun tidur sarapan sudah tersedia. Apalagi disediain rokok 1 bungkus. Bahkan zaman sekarang dunia terbalik. Kira-kira kalau sudah seperti itu minta diizinin gak? Diizinin, ini enggak dadak-dadakan. Akhirnya tidak diizinkan. Kalau tidak diizinkan boleh gak ibu berangkat? Gak boleh Bu. Jadi istri kudu yang taat sama suami. Yang kedua jadi ibu pendidik buat anak. Anak ibu dididik yang benar. Jangan sampai salah jalan. Ibunya doyan tahlil, anaknya gak demen tahlil. Ada gak yang seperti ini? Ibunya ahli sholawat, anaknya gak demen sholawat. Ibu, bahkan apa? Bahkan kalau ada yang tahlilan sholawatan dia gedek. Ah mendingan gue main game keluar. Ada model begini? Banyak anak sekarang. Ibu ya, jangan sampai salah jalan anak kita pantau dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu yang terakhir ibu jadi manajer rumah tangga. Manajer Bu, ibu kerjanya apa? Manajer. Di perusahaan apa? Perusahaan rumah tangga. Bu, ibu ya. Oh berapa pegawainya di situ? Banyak. Udah suami, anak saya 3. Iya belum cucu yang punya anak. Ibu manajernya, iya saya yang ngatur semuanya. Oh pantesan Bu, anaknya kemarin gak makan siang. Nah, manajernya belum belajar. Ibu, belum lagi ibu itu yang domestik. Internal, ibaratnya ibu urusan rumah tangga, belum ibu yang di luar kiprah di masyarakat, seperti Bu Apu, sibuk di majelis taklim, ya Bu ya, Bu Rini jadi MC, guru PAUD juga. Belum yang lain, ibu-ibu yang lain, ada yang RT di sini, ada Bu Titin. Ya, ada Bu RW, ada walaupun suaminya RW kan panggilnya tetap Bu RW. Nah, habis lakinya tidur doang kalau ada tamu bini yang repot. Yang stempelin surat istrinya. Akhirnya jadi dia yang Bu RW. Bu Titin. Tuh, aku dia. Bu, belum yang karir di kantoran ya Bu ya. Belum yang pergi pagi pulang malam. Belum ada yang gak pulang-pulang kayak Bang Toyib. Kasihan. Nah, ibu-ibu sekalian tuh tugasnya perempuan. Ya kiprah di luar, dia harus punya profesi, karir. Kenapa? Buat nopang suaminya. Suaminya penghasilannya sebulan cuma 2 juta. Istrinya kerja mapan, penghasilannya sebulan 10 juta. Kira-kira suami sayang apa sayang? Sayang.
Kata suaminya, kalau punya bini kayak begini gue taruh di kotak kristal. Jangan sampai bini model begini disia-sia gitu ya. Nah Bu, bener gak? Makanya jadi istri yang kreatif. Ibu jadi ibu rumah tangga. Ustazah kalau saya mah gak kerja gak dagang, saya di rumah aja gak apa-apa. Yang penting kalau suaminya datang, ibu dandanannya yang wangi. Jadi gak kalah wangi sama orang kantor. Ini pada ngeluh laki kita ustazah genit banget di luar. Emang kenapa ntar dikit-dikit foto sama perempuan, foto sama temen kantornya. Kenapa Bu sama ibu jarang foto? Iya di rumah boro-boro selfie gitu, kita ajak juga gak mau. Emang ibu selfie pakai baju apa? Daster. Dan yang cakep dulu, pakai lipstick, pakai skincare yang cakep, baru ngajak foto selfie. Jadi suaminya bangga, dipajang tuh di statusnya. Nih bini gue nggak kalah cakep sama lu, kan gitu tar di kantor. Bo, nih kalau keluar doang cakep ke majelis taklim modelnya pada begini. Pakai jilbab rapet semuanya cakep, kelihatan muda banget ya Bu ya. Begitu sampai rumah uik-uik, uban aja terbang kemana-mana. Gak nyisir, gak apa, ngumpul sama tetangga depan rumah, ngobrol ini, ngobrol itu. Suaminya nyuruh beli mau kemana ya? Mau beli garam sebentar Pak, lah sejam gak balik-balik. Lamaan ngobrol ngumpul di warung. Mana pulang-pulang langsung masuk ke dapur. Ya Allah, upuk di dapur. Sholat juga pakai baju masak lagi ya Allah. Bukan suaminya aja yang dikasih bau, Allah juga dikasih bau. Abong deh. Ya jangan begini Bu ya. Kalau jadi istri biarpun ibu profesi karir di luar aktif, tapi pulang ibu harus sediakan waktu buat suami. Ya saja saya capek. Lah udah jangan punya suami kalau kagak mau capek. Ya Bu. Mau punya suami maunya enak, tapi giliran disuruh ngelayanin capek. Ntar kalau suaminya gak ada umur baru nangis. Di balai biasanya dia duduk sini nih ustazah. Gak apa-apa deh dia hidup ustazah. Kita mau bikinin kopi sehari 5 kali asal dia hidup. Ada teman saya model begini Bu, ada. Kan bohong itu. Dulu lagi hidup boro-boro bikin sendiri, sono Pak gue capek kopi melulu tiap hari gitu. Bu, ya Allah, perempuan di dalam Islam disebut apa? Al-ummu madrasatul ula. Ini yang mengatakan adalah Muhammad Hafiz Ibrahim. Beliau seorang penyair dari Mesir, lahir besar di Mesir. Hidup tahun 1872. Wafatnya 1932. Ibu udah hidup, udah lahir belum? Belum. 1932. Lah bukan kemarin ada katanya yang lahir 1930. Bu. Beliau seorang penyair di Mesir sampai disebut Syairun Nil. Seorang penyair Sungai Nil. Bu. Dia mengatakan al-ummu madrasatul ula. Kata ini, frasa ini diadopsi dalam kitab At-Tarbiyat wa Ta'lim karangan Muhammad Yunus yang sekarang diajarkan di pesantren-pesantren. Dulu saya kelas 1 belajar At-Tarbiyat wa Ta'lim. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Anak belum bisa ngomong, yang ngajarin pertama ibu. Cini adek lucu, adek tutu mau gak tutu? Susu dibilang tutu,
Ntar sampai gede dia minta tutu, mama tutu, susu, tutu. Siapa yang ngajarin dulu? Bu, awas hati-hati jadi ibu. Ya, kadang-kadang ibu salah. Anak lagi tidur enak-enak nih. Sekarang kan ibu punya cucu nih. Kalau lagi tidur anaknya cucunya setelin, sholawatan, jangan dangdutan melulu. Ya bu, gak boleh denger musik tuh anak langsung gutat-gitat. Siapa yang ngajarin? Nenek katanya. Jidah. Setelin sholawat biar hafal sholawatan. Dari kecil, sejak kecil. Ibu ya, tahadus bin nikmah boleh gak saya cerita? Dulu waktu anak saya lahir yang pertama selalu saya setelkan sholawat. Tidak pernah putus, tiap hari tiap saat. Umur 5 tahun sudah hafal sholawat-sholawatnya Syekh Ali Al-Minyawi. Hafal di luar kepala. Sampai besar beliau selalu berselawat. Sekarang tinggalnya di Masjidil Haram, di Mekah, di Madinah. Karena sejak bayi dekat dengan sholawatnya Rasulullah. Ini tahadus bin nikmah ya bu ya. Ibu kalau pengen punya anak yang dekat dengan Rasulullah, sholawatan, jangan dangdutan melulu. Dangdutan mau bikin orang keder, segala ayu ting ting kemana. Orang mau pergi nanya kemana. Bikin keder bu, dangdutan ya bu ya. Terus di dalam Islam, an-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Idza soluhat soluhal bilad. Kalau si perempuannya baik, maka negaranya juga bagus. Wa idza fasadat fasadal bilad. Tapi kalau perempuannya rusak, rusak nih negara. Maksudnya apa? Kan si ibu ngajar di rumah, ya kan? Ibu masing-masing punya anak gak? Punya. Ada yang belum punya anak? Gak ada, semuanya punya anak, emang pada subur-subur. Dilemparin sendal jepit juga pada bunga. Ibu punya anak, ibu didik mereka yang benar. Besok ketika dia sudah besar, ya sudah punya ilmu, dia bangun negaranya, maka negaranya akan kuat. Tapi kalau ibunya ngerusak anaknya sejak kecil, mencontohkan yang tidak baik sejak kecil, ibunya diem-diem ngambilin duit di dompet bapaknya kagak bilang-bilang, anaknya tahu, mak mau jajan minta sama bapak kagak dikasih, ntar ya sebentar mak ambilin. Nah anaknya lihat besok kalau udah besar dia punya jabatan, dia mencuri, korupsi. Ya, na'udzubillah min zalik. Makanya tiangnya negara ini penting. Ketika dia jadi tiang negara, maka negara akan kokoh. Ini juga hanya frasa, bukan hadis ya bu ya. Baik ibu-ibu sekalian. Bu, saya sambil buka buku. Terus kemudian kan dibahas tentang perempuan yang di surga. Perempuannya tadi udah dibahas, sekarang surganya. Ibu tahu surga? Tahu surga? Udah pernah lihat? Ibu mau masuk surga? Men mau aja, tahu juga enggak surga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, surga adalah alam akhirat yang memberi kebahagiaan kepada roh manusia yang ingin tinggal tetap di dalamnya, kekal abadi, tidak akan pulang lagi. Jadi orang yang sudah masuk dunia alam akhirat, dia masuk surga, tidak akan pulang lagi ke dunia. Makanya terus dunia ini hanya tempat sementara.
mampir. Jangan dibalik. Dunia hanya tempat sementara, yang kekal adalah alam akhirat. Jadi kalau yang sementara sama yang tetap, ibu lebih mempersiapkan yang mana? Yang sementara apa yang akhirat? Yang akhirat, yang kekal, yang tetap. Maka terus Bu, ya, ini agak keselak nih Bu ya. Karena ibu dari yang belakang apalagi melototin. Jadi saya grogi. Oh iya minum katanya. Ya Bu ya. Emang Bu kalau di surga seperti ini Bu. Ketika mau minum ada air minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tar begitu di surga. Ya Bu. Nah surga itu berasal dari kata swarga. Swarga itu kayangan. Bahasa Sangsekerta. Kok mirip ya bahasanya dengan bahasa Indonesia. Surga kalau di Indonesia. Memang bahasa Indonesia ini ada yang dari bahasa Arab, ada yang dari bahasa Sangsekerta, ada yang dari bahasa Belanda dan dari negara-negara lain. Kalau dari bahasa Arab apa? Insan, ya Bu ya. Itu kan insan, al-insan, manusia. Aku ini insan yang lemah, cie. Dipakainya cuma di puisi tuh. Sedangkan menurut Islam, surga adalah tempat balasan yang penuh dengan kenikmatan abadi dan kedamaian bagi orang yang beriman dan beramal soleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok balasannya di surga. Kalau sekarang orang boleh jutek sama orang, judes, belum dibalas Bu. Paling sama Allah, oleh Allah dibikin kejedot doang, betuk biar dia mikir. Ya keluar dari masjid lah kesandung, copot. Habis judes sama orang. Baru sedikit balasannya. Besok di akhirat dibalas. Kalau orangnya baik senyum. Ibu senyum sama orang, nyapa, hormat kepada semua orang, tidak pilih-pilih. Maka besok di surga tempatnya enak. Balasannya di sana kekal abadi, tidak ganti-ganti. Amin gitu Bu. Giran Pak Amin. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang disampaikan ulang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. A'dadtu li'ibadis salihina ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Ya Bu, wala khatara ala qalbi bashar, maaf. Allah berfirman, aku sudah menyiapkan buat hamba-hambaku yang soleh. Ada di sini yang soleh. Apa suaminya Pak Soleh? Bu, Allah sudah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh mala ainun ro'at, yang sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, sesuatu yang belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terbetik di dalam hati manusia. Apa itu? Surga. Kalau ibu cerita malah ainun ro'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata Bu. Ibu lihat ini cakep gak Bu dinding? Cakep, tapi kalau dicongkel cakep gak Bu keramiknya? Tidak. Tapi kalau di surga, ibu di luarnya batu zamrud, begitu dicongkel dalamnya berlian,
begitu dicongkel lagi tambah dalam, tambah cantik dalamnya Bu. Berlian dicongkel lagi, mutiara dicongkel lagi, emas, permata semuanya ada di situ. Itu surga. Jadi kalau ada orang bilang saya mimpi tahu seolah-olah saya masuk surga. Belum pernah dilihat oleh mata. Bu ya. Nanti balasan di akhirat Bu. Itu kita melihatnya nanti di sana. Kita akan tercengang. Widih, ternyata surga seperti ini ya. Wek. Boro-boro kita Bu nyampe ke situ ya Bu ya. Kalau kita lihat dengan kepala langsung, mata langsung. Ibu. Jadi kalau ibu lihat sesuatu yang bagus, misalnya jalan-jalan kemana lihat pemandangan yang indah, jangan-jangan di surga seperti ini. Belum seberapanya Bu dengan surga. Ibu lihat ada negeri di atas awan, benar ya? Di Indonesia juga ada kan? Begitu kita melihat memandang, awan-awan bertebaran, indah sekali. Itu belum apa-apanya dibanding surga. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga. Kalau ibu dengar ada apa ayat Quran yang dibaca, atau ibu ke Mekah, ya kan? Dengar tidak tuh? Imam Sudais ngimamin, ya kan? Imam Surem ngimamin, suaranya luar biasa indah. Itu tidak seberapa dibanding nanti suara di surga. Pengen gak? Pengen? Bener pengen? Bu? Takut banget sih Bu. Bu, dan belum pernah terbetik di dalam hati manusia. Maksudnya belum pernah ada seseorang yang ekspektasi surga seperti apa. Jadi nanti surga itu di luar ekspektasi, tapi ekspektasi yang positif, bukan yang negatif. Pengen Bu? Ingin ya masuk surga? Ingin. Siapa yang tidak mau? Ya Bu ya. Nah, di surga itu Bu, di surga itu juga ada tingkatannya. Ini saya lagi bahas surganya dulu nih. Ntar tinggal ibu pilih mau masuk apa enggak. Yang tertinggi adalah surga Firdaus. Yang tertinggi surga apa Bu? Ustazah saya mah gak mesti masuk surga, orang suami saya namanya Firdaus. Beda ya Bu ya. Surga Firdaus ini untuk orang yang khusyuk di dalam sholat maupun puasanya, juga orang yang berjihad di jalan Allah. Tuh surga tertinggi, terbuat dari emas, surga Firdaus. Besok ibu, begitu ibu lewatin jembatan Shirathul Mustaqim dengan selamat, amin gitu ya Allah. Udah tua amin masih diajarin. Begitu ibu sudah lewat jembatan Shirathul Mustaqim dengan selamat, ibu lihat yang silo men gitu ya. Itu adalah surga Firdaus, surga tertinggi. Kita belum tentu bisa masuk ke sana. Karena itu untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka yang perang di zaman Rasulullah. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in menyebarkan agama Islam. Juga untuk ulama-ulama yang berjihad di jalan Allah yang ikhlas. Ya Bu. Dan orang-orang yang bertakwa. Takwanya khusyuk, tidak main-main. Yang sholatnya khusyuk. Kalau sholat masih mikirin ikan asin, jangan harap masuk surga Firdaus. Kalau sholat masih ngedengar kucing, waduh gawat nih. Tadi habis menggoreng bandeng. Itu belum khusyuk ya Bu. Masuk surga Firdaus ini sulit, tidak mudah. Ya Bu, nanti ibu lihat silo. Ya Allah, saya masuk kemana? Ntar dulu, lagi diliatin dulu lu masuk yang mana gitu Bu. Lalu di bawah surga Firdaus ada surga Aden namanya.
yang terbuat dari intan yang putih. Cakep gak? Cakep. Ini untuk orang-orang yang sabar. Ibu sudah melaksanakan kesabaran? Insya Allah. Orang sabar. Siapa sih orang yang sabar? Nanti saya jelaskan. Ya Bu ya. Ya. Lalu di bawah surga Aden ada surga Naim, Jannatun Naim. Buat siapa mereka? Buat yang rajin beramal soleh. Nanti ibu pikirin sendiri kira-kira masuk surga yang mana. Amal soleh bagaimana? Ya baik kepada orang. Rajin membantu fakir miskin, duafa, kasih anak yatim bukan dijitakin ibu ya. Ya terus kemudian kalau melihat pedagang sepi ibu beli biar seneng hatinya. Sama orang senyum, sopan, tidak kurang ajar, tidak bahasa Sundanya culangung ibu ya. Sopan dan selalu menghargai pendapat orang lain, tidak menjatuhkan orang lain. Itu amal soleh masuk Jannatun Naim, itu surga taraf nomor 3. Ya Allah Bu, kira-kira udah masuk ke situ apa belum ya? Di bawahnya masih ada surga ma'wa, Jannatul Ma'wa, untuk orang yang bertakwa dan menahan hawa nafsu. Wa nafsu innan nafsa la ammaratum bisu dalam Al-Quran. Sungguhnya hawa nafsu selalu memerintahkan kepada hal-hal yang buruk. Kalau dia bisa nahan hawa nafsu, marah nih, marah, mukanya udah merah sampai keluar tanduknya, udah mau nyeruduk, dia tahan, hawa nafsunya ditenangkan, itu dia masuk Jannatul ya Naim lagi, ma'wa, ya Bu ya. Kemudian di bawahnya ada Jannah Darussalam namanya. Surga namanya Darussalam. Ini untuk orang yang memperkuat persaudaraan dan perdamaian. Jadi dia rajin keliling ke tetangga, ke saudaranya, memperkuat persaudaraan. Terus kemudian ngedamai-damain orang, udah Neng jangan marah sama dia gitu. Udah Bu, jangan jangan terpengaruh sama omongan orang. Jadi orang didamaikan. Ibu ajarin anak-anaknya damai. Ibu, jadi demo gak rusuh kayak kemarin. 2 minggu demo rusuh, ampun Ibu ya. Ibu ajarin. Nah ini masuk ke dalam surga Darussalam. Kemudian ada Darul Muqamah untuk orang yang ahli bersyukur. Bu, bersyukur hari ini suami dapat 10.000. Alhamdulillah. Besok dapat 5.000. Alhamdulillah. Besoknya lagi dapat 1.000, alhamdulillah. Besoknya lagi nggak dapet, kebangetan. Bersyukur atas segala nikmat. Dia hidup, dia bahagia hatinya. Ya Bu, Ibu datang ke sini bahagia nggak? Bahagia, dari tadi ketawa melulu saya. Bahagia, alhamdulillah, hati kita tenang, hati kita lapang, alhamdulillah. Itu dia orang yang masuk nanti ke Darul Muqamah, ada surganya. Kemudian ada surga Al-Muqamul Amin untuk orang yang bertakwa. Ya Bu ya, ini orang yang bertakwa, ma huwa taqwa. Apa itu takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi.
Orang yang menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, baru sampai pada taraf begitu Bu, belum khusyuk. Kalau khusyuk masuknya surga Firdaus ya Bu ya. Ini orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu masuknya Darul Muqamul Amin, surga yang terakhir, surga khuld. Surga khuld adalah artinya khuld itu kekal. Ini untuk orang-orang yang menjalankan sama taat dalam menjalankan perintah Allah. Dia taat terus aja. Walaupun dipengaruhi orang, yuk jalan-jalan yuk ke sono, nggak usah ke Al-Mu'minin. Ngapain sih ke Al-Mu'minin, gitu-gitu aja dari kemarin, paling di shoot. Emang lu mah demen sih masuk TV. Ada Bu yang seperti itu, memang ditugaskan minal jinnati wan nas dalam Al-Quran, dalam surat An-Nas, orang yang menghasut itu daripada jin dan manusia. Ih serem ya Bu, hati-hati kalau ada masukan-masukan seperti itu. Masalahnya surga-surga tadi yang saya sebutkan, mereka rindu gak sama kita? Sama kita Bu, rindu tidak mereka. Ibu pengen dirindu surga kan? Pengen kan dirindu surga? Nah masalahnya surga-surga tadi rindu gak kepada kita? Dari sekian banyak manusia, hanya segelintir orang yang dirindu oleh surga. Bukan orang yang pamer, tadi saya tahajud loh. 8 rakaat sebelum subuh. Terus habis itu saya sholat subuh qobliyah dulu 2 rakaat baru sholat subuh. Zikir sampai matahari terbit, sholat sunnah isyraq. Pamer dia. Aturan dapat pahala, pahalanya jadi gugur. Ibadah tidak perlu dipamer-pamer. Kerjakan, Allah tidak akan tertukar, Allah tidak akan salah memilih orang yang ibadah, pasti diangkat derajatnya oleh Allah ke permukaan. Orang yang biasa-biasa saja, mungkin dia ibadahnya juga biasa-biasa saja. Iya kan? Ibadah tidak usah diceritakan kepada siapa-siapa, nanti ditonjolkan oleh Allah Subhanahu. Nah persoalannya tadi, apakah surga itu rindu kepada kita? Itu pertanyaannya. Terus kalau misalnya surga rindu, bisa merindu pada perempuan yang seperti apa yang dirindu surga nih Bu, nih dengerin Bu ya. Yang pertama, perempuan yang menjaga sholatnya. Sehari sholat berapa kali? 5 kali, jangan didiskon. Ya Bu, gara-gara jalan-jalan ke mall jadi diskon, asarnya enggak. 5 kali jalanin sholat. Di dalam surat Al-Baqarah jelas perintahnya, aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Kita disuruh sholat, perintah, tidak bisa dibantah. Ya Bu, emang bisa gak sih ustazah sholat 5 waktu jadi 4 waktu aja? Bisa tidak? Tidak, perintahnya jelas sholat. Kan tadi di awal saya udah sebut, wa ma khalaqtul jinna kata Allah illa wal insa illa liya'budun. Tidak akan saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku kata Allah. Kita hidup disuruh sholat, menjalankan sholat 5 waktu. Kalau merasa kurang sholat 5 waktu, tambahin dengan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Kalau sholat subuh ada sholat qobli, ada ba'diyahnya enggak sholat subuh? Tidak ada. Pinter-pinter ya Ibu Al-Mu'min. Sholat zuhur, qobliyahnya berapa rakaat? 4, boleh 2 enggak? Boleh. Ba'diyahnya ada tidak? Ada. Berapa rakaat? 2, pinter-pinter. 4 juga boleh ya Bu ya. Kemudian sholat asar, ada qobliyahnya? Ada. Berapa rakaat? 4 boleh, 2 juga boleh.
Ada ba'diyahnya? Tidak boleh, tidak ada ba'da asar, sama hukumnya dengan menyembah matahari terbenam. Ya Allah, asar terbit. Kenapa ya ini Bu Apuk? Jamaah kenapa jadi pada koslet begini? Love you. Mama juga begini, emang ras terkuat mama. Bu, sholat maghrib ada qobliyahnya enggak? Qobliyah ada, ba'diyahnya ada enggak? Ada. Nanti dibedakannya ada yang muakkad, ada yang tidak, ya Bu ya. Terus sholat isya ada qobliyahnya enggak? Ada. Ba'diyahnya ada. Alhamdulillah. Tambahin lagi ntar malam tahajud. Di sholat tahajud sholat apa aja? Sholat apa aja boleh. Sholat apa? Sholat lail 8 rakaat ya. Kemudian sholat sunnah taubat, cakep itu tiap malam kalau perlu sholat sunnah taubat. Terus apa lagi Bu? Sholat hajat, minta yang banyak sama Allah, tapi jangan kebanyakan, malu. Sholatnya 2 rakaat, mintanya berlian. Sholatnya 2 rakaat, mintanya apartemen. Gak apa-apa Bu, minta aja kepada Allah. Ud'uni kata Allah, astajib lakum. Minta ke saya akan jawab permintaan ibu. Cuma ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ada yang kontan, ada yang tidak kontan. Ini yang gak kontan udah kagak sabaran. Perasaan gue doa mulu kagak dikabul-kabul, capek udahlah gak usah minta lagi, bete gitu. Ya Bu, lagi diuji, ibu itu diuji sabar atau tidak, ya Bu ya. Bu, ya Allah, sholat jangan ditinggal. Perempuan yang jaga sholatnya. Kata Rasulullah, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sholat, maka dia sudah mendirikan agamanya. Faman tarokaha faqad hadamaddin. Kalau dia meninggalkan sholat, maka dia sudah merobohkan agamanya. Na'udzubillah min. Bedanya kita dengan hewan, dengan kucing, dengan sapi apa Bu? Sholat. Ya Allah, makan sama, tidur sama, bunyi sama. Kita juga bunyi nih Bu. Cuma dia kan bunyinya ada yang kan gitu sama, semuanya sama. Bedanya sholat. Makanya kalau ada orang gak sholat sama dengan terusin sendiri. Bu, wa awwalu ma yushasabu bihi yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama dihisab yaumal qiyamah sholat kita. Baru kita maju. Butina maju, ada Butina? Oh ada, maju dia. Ya malaikat, umur kamu berapa waktu meninggal? Segini kan? Ya, coba lihat jumlah sholatnya sehari 5 kali. Kali setahun 365 hari, berapa? 300-nya aja kali 5 udah 1.500, bener ya? Nah, kan begitu. Kali umur kamu 50 tahun tuh, kaliin lagi segitu. Bener gak sholatnya ada jumlahnya seperti itu? Enggak, kata malaikat cuma separoh. Tunggu lo sono. Dijorokin langsung, kemana Bu? Neraka, dibakar dulu. Ya Allah, na'udzubillah min. Ustazah gimana dong, dulu saya habis haid gak langsung sholat, bayar, sekarang dikodok. Ya Bu,
tiap sholat 2 kali, yang satu niatnya adaan, yang satu lagi niatnya qodho. Tapi kalau sholat asar qodhonya duluan, baru sholat asar yang adaan. Subuh juga begitu, duluan qodhonya baru. Makanya kalau sholat jangan mepet-mepet, jadi sempat qodho. Ya Bu, ya Allah, utang sholatnya berapa nggak tahu Bu, dulu kapan ya mulai sholat, hitung sendiri. Saya tidak tahu Bu, ibadah ibu masing-masing ya Bu ya. Nah itu yang pertama, perempuan yang dirindu surga, perempuan yang selalu menjaga sholatnya. Yang kedua, perempuan yang menjauhi zina. Ih serem. Kata Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekat-dekat dengan zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang kotor, jelek, buruk, tidak bagus sama sekali. Itu Allah jelas Bu. Jangan deket-deket zina. Deketin aja jangan. Apalagi mengerjakan. Bu, deketin jangan. Emang deketin zina ada Ustazah? Ada. Yang tadi ke warung ngobrol ada Pak RT. Udah deketin tuh, udah ngedeketin tuh ya. Jangan. Kalau ada kumpulan-kumpulan laki perempuan boleh enggak kita rapat laki perempuan bareng? Boleh, asal yang sopan, tutup aurat ya Bu ya. Ini kadang-kadang emak-emak rapi di musola doang, sampai rumah kuik-kuik, rambutnya kemana-mana pakai daster seketek, kan keren Ustazah, you can see tag gitu. Saya pernah ceramah Bu, bukan di sini, saya pulang ceramah ngobrol sama tuan rumah, karena tuan rumah teman saya. Namanya ngobrol sama temen, hahu sampai sejam 2 jam cerita masa lalu waktu di pesantren. Begitu pulang saya, emak-emak yang ngaji tadi rupanya udah nyari kutu di pinggir jalan. Kalau saya kan diem kagak kenal Bu, ya kan? Permisi Bu, Ustazah, lah salah dia kenapa manggil? Saya sampai, oh ibu yang tadi hadir, iya, ya. Dandanannya kayak begini. Ya Allah. Bu, ya Allah yang cakep di rumah juga Bu pakai kerudung. Kalau keluar di rumah boleh, di dalam rumah. Kalau sama suami mah kalau perlu ibu pakai hot pen. Keluar tarik daster yang panjang, tarik kerudung baru keluar. Orang lain jangan dibiarin ngeliatin badan ibu diobral-obral. Ngapain ya kan? Aurat kita tutup aurat. Karena apa? Sudah mendekati zina. Apa sih hukumannya bagi orang yang berzina dalam surat An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki dan pezina perempuan harus dicambuk 100 kali. Itu bagi yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah dirajam. Dirajam tuh seperti apa? Dikubur ibu di tanah, sisa leher sampai atas doang, kemudian disambitin pakai batu sampai mati. Kalau tidak dihukum gitu, besok di akhiratnya lebih berat, lebih susah. Itu hukum dunia. Lah Ustazah di sini kan kagak dirajam, kagak tahu dah, orang kita bukan hukum Islam ya Bu ya. Nah, terus Ustazah gimana caranya? Taubatan nasuha, jangan diulang lagi. Kalau tobat masih diulang namanya bukan nasuha, tapi naseha nenek saya. Bu, taubatan nasuha tidak diulang, udah gak deket-deketin lagi. Mau dia datang godain kita bodo amat. Kita udah gak mau, kita mau deket sama Allah aja. Ya.
Gak mau digodain siapapun. Maaf ya, lu gak seganteng bidadara di surga. Gitu Bu. Emang ustaznya udah pernah lihat bidadara di surga? Gak usah jauh-jauh ke Mekah, ke Madinah, lihat orang ganteng sabrak-abrak. Masa iya di surga lebih jelek dari itu? Kan gak mungkin. Yang ada lebih ganteng, lebih cantik kalau bidadarinya Bu. Ya Bu. Jadi milih surga apa milih di dunia? Ya kalau punya laki mah udah di dunia aja, telan aja tuh laki. Mau pesek ya, mau ompong, mau apa. Nanti kalau di akhirat ibu baru dapat jatah. Kalau suaminya udah meninggal masih dengan yang itu, nanti dapat ketemu suaminya. Ya Bu ya. Oh nanti jadi ganteng, ibu jadi umur 30 lagi nanti. Malah dia mengatakan usia 25 tahun. Dulu gimana umur 25? Cakep gak? Cakep dong, dikit-dikit ngaca. Asal lewat kaca depan rumah orang begini-begini. Udah rapi belum? Lagi lewatin depan rumah pacar. Sengaja dilama-lamain ada kaca. Ingat zaman dulu ya Bu ya? Ingat gak zaman dulu? Zaman dulu mah begitu. Kalau anak sekarang video call ya Bu ya. Agak bosen sampai itu tiap hari ketemu. Bu, jangan dekati perempuan yang menjaga kemaluannya itu yang dirindu surga. Amin gitu Bu. Amin diajarin melulu. Ketawa aja kerjaannya ketawa. Giliran amin pada diem. Giliran ketawa rame-rame. Bu yang ketiga, berbakti pada orang tua. Tuh perempuan yang dirindu surga. Perempuan yang berbakti kepada orang tua. Kita udah jadi orang tua tahu rasanya jadi ibu seperti apa. Terutama ibu ya. Karena pada sebuah hadis ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, siapa yang harus saya hormati lebih dulu? Ummuka. Sampai 3 kali. Jadi sahabat itu nanya, terus siapa lagi? Ummuka. Terus siapa lagi? Ummuka. 3 kali baru abuka. Perempuan ibu tidak bisa ditawar-tawar. Nih ibu sekarang udah jadi ibu. Banyak tetangga saya, teman saya yang perengat-perengut sama emaknya. Lu kan ibu, gue juga ibu sekarang gitu gayanya. Kasihan Bu, ibu kita itu melahirkan kita sama seperti kita melahirkan anak kita. Kalau kita pengen punya anak yang taat, kita kudu taat sama orang tua. Benar gak begitu? Setuju? Cok gali cok galaga cok. Ya Bu. Lalu yang keempat, perempuan yang sabar. Bu, dalam makalah Arab banyak banget tentang sabar. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu menolong atas segala perbuatan amal kita. As-sabru kas-sabiri murun fi madaqatih lakin awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu pahit seperti buah siber yang rasanya seperti obat yang pahit tapi akibatnya lebih manis daripada madu. Orang sabar. Ya Bu. Kemudian apa lagi? Orang yang sabar itu Bu, lagi nungguin, ada yang reaksi lagi enggak? Bu, orang yang sabar itu tempatnya jelas. Tadi surga apa? Surga apa orang yang sabar? Simpen jawabannya buat ntar pertanyaan. Udah dikasih kisi-kisi. Ya. Bu, no, buka dia ngegebet. Apaan? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sabar bisa alat kita minta tolong kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang sabar tidak akan ditinggal, Bu. Biarin aja dikatain jelek lo, miskin lo gitu. Gitu. Biarin, sabar. Lu kan gak bisa apa-apaan. Biarin, sabar ya Bu ya. Gak usah nonjolin diri kita, gak usah. Nanti Allah yang angkat kita ke permukaan. Gak perlu kita pamer-pamer, saya bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Nanti Allah yang angkat kita ke permukaan. Nah Ibu, sabar aja. Orang mau bagaimana kepada kita, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Terus di dalam surat Al-Baqarah masih lanjutan ayatnya tadi 153, 155-nya walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami sungguh akan menguji kalian dengan bisyai'im minal khauf wal ju', dengan sesuatu yang ketakutan, rasa takut, wal ju' dan kelaparan. Wa naqsi minal amwal anfusi was samarat, minal amwali wal anfusi was samarat. Kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah, pasti kami akan uji kepada kalian semua. Wa basyiris sabirin. Tapi beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sekarang gak punya duit, sabar. Kekurangan harta, kita lagi diuji, sabar. Kan sekarang ekonomi ya Bu ya, lagi turun ya Bu. Sabar, sabar. Walladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ayat 156-nya. Dan mereka orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka berkata inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sabar. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang diberi ampun. Tuh orang sabar, ada surganya sendiri ya Bu ya. Terus kemudian apa? Dapat rahmat dari Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang sabar. Bu, kalau ibu sabar atas segala musibah, atas apapun yang terjadi di dunia ini, insya Allah, Allah bersama ibu semua. Kesabaran kita bisa minta, ya Allah, kemarin suami saya meninggal tapi saya sabar ya Allah, tolong kesabaran itu kau jadikan sebagai pembuka rizki saya. Bisa minta Bu pada Allah ya Bu ya. Lalu yang terakhir masih ada yang kelima, taat kepada suami. Perempuan yang taat kepada suaminya itu dirindu oleh surga. Tadi udah diceritain, suami minta ini taat, suami melarang itu taat, suami nyuruh begini taat, nyuruh begitu taat. Tapi kalau disuruh nyebur sumur jangan mau. Lah abong amat suruh nyebur sumur mau. Ya Bu ya. Tapi ketaatannya dibatasi, jangan nanti suaminya suruh buku aurat, ibu ikut, jangan ya Bu ya. Hal-hal yang melanggar agama, yang membuat ibu jauh dari agama, jangan diikuti ya Bu. Tapi justru suami kasih masukan sebaliknya, Pak, perasaan kita rumah begini-begini aja ya, gak ningkat-ningkat. Duit kita juga gak tambah banyak, minimal kita tambah banyak sholatnya deh Pak. Minimal kita tambah banyak ibadahnya. Jangan kita udah rumah pas-pasan, duit pas-pasan, sholat juga pas-pasan.
ibadah pas-pasan, semua serba pas-pasan. Kenapa sih lo kalau ngomong begitu? Masalahnya kemarin Ustazah Aida ngejelasin gak ada sorga buat orang yang pas-pasan. Ya Bu ya. Lalu yang terakhir, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira bisa diterima enggak nih? Ini perempuan yang di surga itu dia tadi. Catat Bu, catat. Ya Bu ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Tadi saya disuruh bikin 3 pertanyaan. Jadi hadiahnya udah disiapin. Enggak bilang, kalau tahu bilang saya bawa hadiah juga dari rumah. Apaan kek ya? Ada jilbab nganggur kita teng-teng. Ada baju nganggur kita. Ada mukena nganggur kita teng. Bu, ya Bu ya. Pertanyaan, katanya ibu saya disuruh nanya. Pertanyaan pertama, apa arti perempuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Maju Bu, mana duluan tuh? Belakang. Oh belakang. Dia ngangkatnya gini sih. Sune. Dia emang kayaknya nyatet banget tuh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan menurut pemerintah, Kamus Besar. Kamus Besar, perempuan adalah yang mempunyai vagina, yang bisa menghasilkan reproduksi. Udah itu aja Bu, yang saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener apa salah? Kurang katanya. Kurang. Mana dong? Kurang lengkapin deh. Udah biarin deh, kasihan, kurang-kurang dikit. Gak apa-apa katanya nih, kasihan katanya, kata pengurus. Oh saya yang ngasih. Oh buat dokumen. Bu Sune maju Bu Sune, ntar bagi ya di jalan. Alhamdulillah, tinggal beli rotinya. Iya donatnya kirim deh. Terima kasih. Canda Bu. Bu Asune dari Majlis Taklim Hairunisa, jadi kebongkar. Alhamdulillah. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Apakah Allah membedakan laki-laki dengan perempuan? Lalu kalau misalnya tidak membedakan, terus apanya yang berbeda? Ayo. Tuh ada yang nunjuk Dari Majelis Taklim undangan ada Ibu. Dari Majelis Taklim yang mana? Oh iya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membedakannya ya rahim, perempuan mempunyai rahim. Salah. Yang membedakannya rahim. Yang membedakan semuanya sama kecuali rahim. Itu secara fisik kurang tepat. Ini masalahnya Allah nih. Di mata Allah laki perempuan sama. Yang beda apanya? Tuh ada ibu tuh. Ping. Mana dulu? Oh Asmawiyah. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa
semua sama, yang bedanya adalah fungsinya. Fungsi kalau laki-laki kan? fungsinya dan Apa ya, ayo ngintip dulu. fungsinya. Udah benar itu udah benar. Makasih. Tepuk tangan dong. Maju Bu. Tadi yang Maju, Bu. pertama nggak ditepuk Alhamdulillah tangan. maju Bu. Wah, dapat ginian lagi buat donat. Ntar donatnya kirim ya. Oke. Memang Alhamdulillah, Majelis terima Taklim kasih, Bu. Asmawiyah ya. Alhamdulillah. Lagi Ustazah. Hah? Porpita lagi Bu. Bu, apa hukumannya untuk laki-laki dan perempuan yang berzina yang belum menikah? Ayo, Oke. ayo. Majelis Taklim Hairunisa mulu Bu dari tadi, saya nggak enak hati. Hukum laki-laki dan wanita yang belum menikah dicambuk Sebanyak sebanyak berapa kali? sebanyak 100 kali. 100 kali. Alhamdulillah, benar. Tepuk tangan dulu. Masa tiga-tiganya yang menang Majelis Taklim Hairunisa? Biarin dapat hadiah dong. Makanya pada ngaji ke sono jadi pinter-pinter. Dicambuk sebanyak 100 kali. Kalau yang udah nikah dirajam. Saya nggak nanya yang udah nikah, soalnya ibu-ibu udah pada nikah. Nih dapat lagi mentega. Kita ketemu lah orang dede juga pada. Ya, sudah selesai, Ya, sudah selesai. tiga yang menjawab pertanyaan dari Udah Ustazah. 3 yang jawab. Ya, alhamdulillah senang Bu. Alhamdulillah senang, semoga bermanfaat ya Bu. Amin. Alhamdulillah. Baik, Ya, langsung tutup. ya nanti Baik. ada. Oh gitu, enggak kan saya nutup taklimnya dulu. Silakan. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah tadi saya sudah menyampaikan pelajaran. Ibu-ibu udah dapat ilmunya, cuma saya nggak sempat ngetik. Tik. Laptopnya lagi di servis, sampai gini hari belum balik-balik tuh laptop. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Tidak jumpa di sini, kita jumpa di tempat yang lain yang berbeda. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, punten Ya. sekalian mimpin doa.